Mengapa harga minyak murah tetapi Pertamina belum turunkan harga? Wajar pertanyaan seperti ini keluar dari banyak sahabat, terutama yang tidak paham dunia oil and gas. Kalau bertanya ke saya yang 25 tahun nasi dan lauknya dunia beginian, maka jawabannya kalau sahabat dengar harus siap-siap hatinya lapang ya. Nanti kalau ternyata nggak berpihak kepada sahabat yang mengharap harga turun seperti negara lain misalnya Malaysia, jangan terlalu kecewa. Landasan kita harus fakta dan kebenaran. Setuju ya? Maaf nih, kalau Bosman tahu-tahu infonya terlihat membela Pertamina, tapi pokoknya si Sontoloyo ini jujur. Semoga jadi makin kenal siapa dan apa isi otaknya Bosman. Sungguh, kita ini NKRI garis lurus. Bener ya bilang bener, salah ya bilang salah. Kalau pemerintah bener ya bener, kalau salah kita kasih tahu dan ada cara lain yang bisa kita benarkan mereka. Begini info dunia perminyakan dan saat ini harga murah bahkan pernah di bawah $10 per barel. Ini semua Amerika yang mau. Amerika yang tekan Saudi dan bukan Saudi yang action dengan go ahead atau disetujui oleh Amerika. Tidak, Amerika yang mau bahkan minta ditekan lagi dalam waktu dekat kalau perlu. Seperti dalam informasi saya tentang mafia internasional perminyakan. Membeli minyak bukan seperti membeli di marketplace Tokopedia Bukalapak, bisa banyak pilihan. Minyak Timur Tengah itu sudah ada take-nya sudah diambil oleh banyak mafia minyak, terutama kontraktor pertahanannya Amerika seperti BlackRock, Blackwaters, dan ya udah nggak usah saya terangkan lagi siapa itu Blackwater, siapa itu BlackRock dan lain sebagainya. Cek DW di Wikipedia, panjang urusannya kalau diterusin. Sekedar info dunia perminyakan dan gas. Sumur minyak dan gas kalau sudah produksi kecil kemungkinannya bisa shutdown atau dimatikan karena bisa rupture atau rontok dinding sumurnya dari minyak dan gas tadi. Apa efeknya? Tersering gasnya jadi hilang, berpindah, sumber minyak bisa bergeser. Jadi sekali produksi kemungkinan akan terus produksi sampai habis walau ada cara menurunkan produksi tapi tidak shutdown atau memberhentikan produksi. Itu gambling, berjudi. Banyak oil drilling yang nggak mau shutdown di tengah peak produksi, nggak akan mau. Dunia saat ini industrinya sedang turun rendah hingga 50% dari kapasitas normal. Ini peristiwa seluruh dunia. Belum pernah dalam sejarah modern manusia kapal tanker tidak bisa menurunkan muatannya karena semua tangki storage full di seluruh dunia. Saat ini ada lebih 30.000 tanker besar hingga LCT yang kecil. Semua terisi minyak dan gas yang tidak bisa unload di seluruh dunia. Semua merapat di pinggiran negara-negara saat ini. Biaya tahan tadi bisa $30.000 per hari. Jadi pada saat ini kapal-kapal tadi penuh semua dan biaya demurrage-nya besar. Bahkan analis menghitung biayanya bisa $5-10 per barel per bulan dan banyak yang sudah 2 bulan nyangkut. Ditambah lagi semua harga murah tadi dibeli Amerika. Jadi kalau sahabat cari minyak yang harganya $20, $11, $15 habis dibeli Amerika. Amerika nyetok minyak. Jadi kalau sahabat jadi direktur Pertamina ya pecah kepalanya. Mau tukeran. Banyak tuh pejabat Pertamina yang tegang dan kelelahan. Bekerja sebagai pengawal sumber energi negara saat ini berat karena ada pandemik. Kedua, pada saat economic at war dan pada saat pejabat teras pemerintahnya tidak paham geopolitik dunia, bubar kepalanya mereka para pengelola tadi. Oke sahabat, yang saya informasikan di atas adalah kendala lapangan saat ini. Jadi untuk beberapa saat harga BBM tersebut belum bisa turun dulu. Sabar ya. Oke, perlu diulang. Yang minyak murah sudah dibeli Amerika. Yang kedua, cari kapal buat angkut barang ke Indonesia. Nggak ada karena semua barang belum bongkar muat di pelabuhan tujuan. Karena bahan bakar penuh di tangki mereka. Dan di Indonesia tangki tersebut penuh dengan minyak di harga $40 dulu. Dan belum habis juga. Beli yang murah nggak ada. Tambah biaya tahan barang. Minyak jadi nggak bisa turun cepat. Mulai kebayang kan? Nggak suka ya sama informasi seakan-akan bela pemerintah. Maaf loh, ini adalah fakta. Kita kan bilang kita ini NKRI garis lucu, berpihak ke kebenaran. Lalu kalau usulan printing money, ini nggak salah dan tidak akan menimbulkan inflasi. Ini harus diluruskan. Pertanyaan kunci, cetak duitnya buat apa dulu? Sekali lagi, pertanyaan ini kunci dan dijawab dulu. Buat apa nyetak duitnya? Jangan ngomong nyablak aja, nanti inflasi gitu ya. Nanti kita ketahuan nggak punya ilmu ekonomi, terus teriak-teriak, cetak duit sama dengan inflasi. Kita jelaskan perlahan. Kalau printing money-nya untuk BLT, bantuan langsung tunai, nah ini harus dianco-ancoin kalau dilakukan hal itu. Printing money harus untuk sektor real dan industri produktif. Nggak bisa pakai teori Keynesian mencoba menciptakan kebutuhan dengan menyiram BLT, try to create demand dan pakai printing money itu semua nggak kena. Bukan begitu Ferguson. Dengan guyuran dana bersumber bukan printing money, silahkan kasih BLT. Namun kalau printing money hanya boleh untuk sektor produktif, manufaktur, bahkan untuk perdagangan trading aja nggak boleh. Apalagi create demand untuk BLT, bantuan langsung tunai, untuk konsumtif. Ambiar, mulai paham?
Sudahlah, mbok tanya sama yang promosiin MMT printing money sejak 5 tahun yang lalu dengan strateginya ini semua. Tujuannya satu, Benora salah gitu ya. Printing money itu cocok untuk ekonomi normal dan kena kanker ekonomi stadium 1 dan 2, di mana engine manufaktur turun 40%-an paling top, jadi tinggal 60%-an. Jelas ya? Kalau sudah turun lebih dari 60%, kemungkinan diguyur uang ya pasti nggak jalan karena siapa yang beli. Jadi di kondisi ekonomi kanker stadium 3, printing money jalannya berbarengan. Misalnya mau guyur 600 triliun, 100 triliun untuk create demand BLT, 200 triliun untuk UKM trading dalam negeri, 300 triliun untuk UKM industri manufaktur. Yang jadi masalah, kita harus jujur mengatakan saat ini stadium berapa kanker ekonominya. Menurut saya sudah stadium 2 akhir kanker ekonominya. Pertanyaan berikut, ada biji nggak lo untuk ngaku jujur status ekonomi atau masih optimis nggak mau lihat fakta dan mengatakan ekonomi hanya kontraksi turun 20%-an? Sampean ngitungnya pakai ilmu apa iki? Berani jujur mengatakan sampai turun berapa engine produksi dan pengangguran setelah lebaran? Ya wis lah, kalian yang pegang semua informasi kok. Berapa data yang kamu mau perlihatkan silahkan, asal bikin senang ya sakarepmu lah. Intinya ada solusi di setiap level permasalahan dan beda-beda strategi penyelesaiannya. Terutama ubah cara pikir bahwa sekarang ekonomi at usual. Ini economic at war, dan apa yang dikerjakan mengenai stimulus saat ini yang mau dikucurkan itu bukan economic at war. Kok sulit banget ya untuk percaya?